masih mau menyentil, mencolek-colek anaknya koruptor Anissa Pohan dan anak ingusan AHY ya dari Partai Baper di negara Hambalang ya. Apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya, memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu. Saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar. Cara-cara yang dilakukan oleh kader-kader Demokrat itu adalah cara-cara ya kelihatan banget ini adalah anak cemen ya, politisi-politisi karbitan ya kan, politisi-politisi yang tidak berkualitas gitu loh. Mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar, tidak seperti itu. Nyai itu dari kecil hobi banget tawuran, apalagi ngadepin laki-laki nih, kader-kader baper kayak gini nih, sekali disentil sama Nyai mewek, mama saya disakiti sama Dewi Tanjung, kayak si Pepo. SBY juga sama kayak gitu kan, mewek kan, sekali disentil sama Nyai waktu itu masalah demo Cipta Kerja langsung, Pak Jokowi coba Anda menjadi rakyat kecil. Nah sekarang kader-kadernya mirip. Nah anak si Pepo AHY ketum ingusan ini mungkin dia nggak tahan lihat istri tercinta diserang oleh Nyai. Ya bagaimana, Nyai itu nggak nyerang, Nyai cuma hanya memberikan pandangan kepada anak koruptor tersebut supaya jangan nyinyir. Emang salah? Enggak dong, benar lah yang Nyai lakukan ya. Nah Nyai juga melihat demo 24 Juli ini kok sama ya senarionya tuh kayak demo Cipta Kerja yang waktu itu senarionya juga dibuat oleh Demokrat. Saya dituduh seperti itu, tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Kenapa Nyai bisa mengatakan demo Cipta Kerja dan demo 24 Juli ini ada Demokrat di balik itu? Karena senarionya sama, mirip. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak, dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Sebelum demo terjadi tuh semua kader-kader Demokrat tuh nyinyirin pemerintah. Nanti muncul AHY dan Anissa Pohan seolah dia membela rakyat, peduli dengan rakyat, padahal enggak. Namanya juga partai udah jatuh tape ya, partai abal-abal yang sebentar lagi akan tenggelam karena salah milih ketum. Apalagi ketumnya punya bini nyinyir kayak Anissa Pohan. Kasihan kan? Kasihan sama kader-kader Demokrat yang betul-betul berjiwa politisi membela rakyat itu dari hati. Ini hancurnya Demokrat itu di tangan AHY. Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Kalau intelligence error, analisisnya bengkok, datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan, ambil sumber sosial media, termasuk buzzer, dianalisis, pasti ini yang menggerakkan, pasti ini yang mendanai. Itu intelligence error. So, it is very, very dangerous. Ya itu banyak kenal kok petinggi-petinggi lamanya Demokrat, itu baik-baik, nggak kayak sekarang. Nyai juga dekat sama Pak Max Papakua, itu banyak lah beberapa yang nggak perlu Nyai sebut-sebutkan ya kan. Nyai ngefans sama Pak Max Papakua karena beliau tuh adalah orang yang cerdas. Coba sekarang Demokrat yang tadinya sempat besar partainya sekarang menjadi partai abal-abal dipimpin oleh anak ingusan. Nah lalu sekarang kader-kader lamanya mereka tuh sibuk mencari muka, menjilat-jilat kepada AHY. Itukah seorang politisi sibuk menjilat kepada ketum? Hah? Kalian ini mau bikin partai apa? Partai Hambalang di negara Hambalang? Hah? Ini negara Republik Indonesia, bukan negara Hambalang yang
dibuat oleh SBY si Pepo cengeng. Nyai bukannya apa-apa, kadang Nyai gemes banget, tapi ya kegemesannya ya terobati ya, karena mereka nih kader-kader Demokrat itu sibuk sekarang mempromosikan Nyai, mau di Twitter, mau di YouTube, mau di mana aja ya, mau di TikTok pun ada Nyai loh, beneran. Mereka promosiin banget, kayaknya mereka tuh ngefans banget loh asli sama Nyai, cuma mereka malu-malu ya kan. Bilang aja kalau kader Demokrat itu sebenarnya sayang banget sama Nyai dan ngefans banget sama Dewi Tanjung, mau minta tanda tangan sama Nyai, atau minta duit, atau minta tulang-tulang. Nyai nggak punya tulang karena Nyai nggak pernah piara anjing. Politisi PDIP, Dewi Tanjung ikut beraksi, dengan menyatakan pelaku aksi demonstrasi di Indonesia kerap dilakukan oleh kelompok yang sama. Aksi demo di negara ini pelakunya 4L, lu lagi, cuitnya, dalam akun Twitternya @dewiantanjung15, seperti dilihat, Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Lanjut, ia juga menyebut jika perusuh di negara ini diisi oleh kelompok yang hanya ingin mencari kekuasaan dan menyelamatkan harta dari hasil korupsi. Kelompok perusuh negara yang diisi oleh kadrun khilafah, Cikeas, Cendana, Ceplin. Tujuan kelompok ini hanyalah mencari kekuasaan dan menyelamatkan harta hasil maling uang negara. Ia menilai jika para kelompok tersebut menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan musuh mereka. Sementara itu, ia juga menyebut bahwa rencana aksi demo bertajuk Jokowi Endgame Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021, skenarionya mirip dengan demo Cipta Kerja yang didalangi oleh keluarga Cikeas. Rencana aksi demo tanggal 24 Juli skenarionya mirip dengan demo Cipta Kerja yang dalangnya Cikeas. Sambungnya, ia mengatakan biasanya menjelang demo kader-kader Partai Demokrat akan nyinyir terhadap pemerintah. Menjelang demo kader-kader Demokrat akan nyinyirin pemerintah, abis itu muncul si Anissa dan AHY yang pura-pura peduli rakyat. Namun, ia menilai bahwa Demokrat bukanlah partai pembela rakyat. Perhatikan cara berpolitik licik mereka. Politisi PDIP Dewi Tanjung kembali beraksi dengan melabeli Partai Demokrat sebagai partai abal-abal dan sarang koruptor. Setelah istri Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan yang disindir, kini AHY juga disebut anak ingusan yang tak tahu diri. Demokrat itu partai abal-abal, sarang koruptor, di bawah rezim gagal, yang sekarang ketumnya anak ingusan nggak tahu diri haus kekuasaan. Sementara itu, sebelumnya ia juga menyoroti sikap Anissa Pohan, yang belakangan ini sering mengkritik pemerintah. Karena hal itu, ia pun menyarankan Anissa untuk mencontoh gaya pasangan hidup Gibran Rakabuming Raka, Selly Ananda yang selalu berlaku anggun. Harusnya Anissa Pohan itu meniru gaya Selly Ananda, mantu Presiden Jokowi. Selly tidak nyinyir dan bapaknya bukan koruptor, suaminya wali kota Solo. Pasalnya, ia menganggap Anissa tidak pantas mendikte pemerintah lantaran sang suami belum berpengalaman menduduki kursi pemerintahan. Sikap Selly jauh lebih elegan dan berpendidikan tinggi.